Sorak-sorai bergema di seluruh stadion saat Megawati dan Yola mengangkat trofi Proliga. Senyum mereka lebar, peluh membasahi dahi, tapi hati mereka terasa hangat. Seluruh perjuangan panjang musim ini akhirnya terbayar dengan kemenangan gemilang. Namun, di balik gemuruh tepuk tangan dan kilatan kamera, Mega merasakan kekosongan yang sulit dijelaskan. Yola, yang berdiri di sampingnya, tampak sama, tertawa lebar, tapi matanya menyimpan sesuatu yang belum terucapkan. Seperti ada ruang dalam hati mereka yang belum sepenuhnya terisi. Malam itu, setelah semua ucapan selamat dan sesi foto, keduanya duduk diam di sudut ruang ganti. Kita menang, tapi kenapa rasanya ada yang hilang ya? Gumam Mega pelan. Yola hanya mengangguk, merasakan hal yang sama. Pesta kemenangan akhirnya usai, meninggalkan ruangan kosong dan lampu-lampu yang mulai diredupkan. Mega dan Yola memilih duduk di teras hotel, menatap langit malam yang bertabur bintang. Angin malam membawa dingin yang menembus jaket tipis mereka. Yol, kadang aku mikir kapan ya kita nemu jodoh? Rasanya hidup udah penuh, tapi kayak ada yang kurang, ujar Mega, suaranya hampir tenggelam oleh desir angin. Yola tersenyum kecil, menatap gelas kopinya. Aku juga mikir begitu. Kadang menang di lapangan, tapi kalah di hati sendiri. Mereka tertawa kecil, tapi ada kejujuran di balik canda itu. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, mereka benar-benar membicarakan soal hati yang kosong, tentang harapan kecil yang mereka pendam dalam kesibukan menjadi juara. Beberapa hari kemudian, saat mereka sedang bersantai di sebuah kafe, seorang teman lama menghampiri. Namanya Vina, dulu juga atlet, tapi kini lebih banyak mengikuti kegiatan keagamaan. Dengan semangat, Vina bercerita tentang pengalaman-pengalaman spiritualnya. Aku ikut rutinan Gus Ikdam di Kediri sekarang, kata Vina sambil tersenyum hangat. Rasanya damai banget, kayak ketemu arah baru dalam hidup. Mega dan Yola saling melirik, tertarik tapi juga sedikit ragu. Kalau kalian mau, ikut aja sekali. Gak usah mikir berat, niatnya aja sudah cukup, lanjut Vina, seolah membaca kegelisahan mereka. Mega dan Yola tak langsung menjawab, tapi dalam hati masing-masing, mereka tahu, mungkin ini jalan baru yang perlu dicoba. Minggu berikutnya, tanpa banyak pengumuman atau cerita ke teman-teman lain, Mega dan Yola memutuskan berangkat ke Kediri. Mereka ingin mencari ketenangan itu secara diam-diam, tanpa sorotan kamera atau tatapan penuh rasa ingin tahu. Mereka berangkat dini hari, mobil melaju pelan membelah jalanan yang masih sepi. Tak ada musik keras seperti biasanya, hanya suara AC dan denting kecil dari gelang Mega. Masing-masing sibuk dengan pikirannya, tapi ada semacam kesepakatan tak terucap di antara mereka. Ini bukan perjalanan biasa. Semoga kita nemu sesuatu, ya, Meg, kata Yola pelan. Mega hanya mengangguk, memandang keluar jendela, membiarkan doa-doa kecil mengalir dalam hatinya. Dalam perjalanan panjang itu, banyak percakapan jujur mengalir, hal-hal yang biasanya tenggelam dalam kesibukan. Mega bercerita tentang ketakutannya akan masa depan, tentang rasa lelah yang kadang tak dimengerti orang lain. Yola, di sisi lain, mengungkapkan keinginannya untuk hidup yang lebih sederhana dan damai. Kadang aku iri lihat orang biasa, Meg, kata Yola sambil menatap jalanan kosong. Mereka nggak dikejar ekspektasi, nggak perlu jadi sempurna di mata banyak orang. Mega mengangguk, merasa kata-kata itu menusuk tepat ke hatinya. Perjalanan itu bukan cuma soal menempuh jarak, tapi juga perjalanan ke dalam diri mereka masing-masing. Dalam keheningan jalan malam, mereka menemukan keberanian untuk jujur, bahkan terhadap luka yang paling dalam. Ketika Mega dan Yola sampai di area pengajian, mata mereka membelalak kagum. Lautan manusia membanjiri lapangan terbuka, duduk rapi dalam kesabaran yang luar biasa. Tak ada teriakan, tak ada dorong-dorongan, hanya wajah-wajah penuh harap yang menatap ke arah panggung kecil tempat Gus Ikdam nanti akan muncul. Mega merasakan bulu kuduknya meremang. Bukan karena takut, melainkan karena suasana ini jauh dari apapun yang pernah ia rasakan sebelumnya. Yola menggenggam tangan Mega erat, seolah memastikan mereka benar-benar hadir di tengah lautan ketulusan ini. Kita kecil banget di sini. Ya, bisik Yola pelan. Mega tersenyum, matanya masih berkeliling, menelan setiap detik keajaiban itu. Di antara ribuan manusia, mereka merasa bukan siapa-siapa, dan anehnya, itu terasa sangat melegakan. Ketika Gus Ikdam akhirnya mulai berbicara, suasana menjadi hening luar biasa. Suaranya lembut, tegas, dan seolah menembus benteng-benteng keras dalam hati Mega dan Yola. Tak perlu kalimat rumit, cukup beberapa kata sederhana yang langsung menusuk rasa. Tanpa sadar,
Air mata mengalir di pipi Mega. Ia cepat-cepat menyeka. Malu, tapi begitu menoleh, dilihatnya Yola pun sama, terisak dalam diam. Tidak ada yang mengejek, tidak ada yang bertanya. Hanya ada penerimaan dan kedamaian yang membasuh luka-luka lama mereka. Malam itu, Mega dan Yola tahu, mereka tidak hanya mencari jodoh. Mereka mencari rumah untuk hati mereka yang sudah terlalu lama bertarung di medan dunia. Dalam tausiahnya, Gus Ikda menyinggung soal jodoh, seolah berbicara langsung ke arah mereka. Kalau mau jodoh baik, ya jadi baik dulu. Kalau mau pasangan sabar, ya kita harus sabar dulu, ucapnya sambil tersenyum. Kalimat itu sederhana, tapi menghantam Mega dan Yola seperti palu. Selama ini, mungkin mereka terlalu sibuk mencari, lupa memperbaiki diri sendiri. Kata-kata Gus Ikdam bukan sekadar nasihat, melainkan cermin yang memperlihatkan semua kekurangan mereka. Malam itu, Mega dan Yola diam-diam berjanji dalam hati masing-masing. Mereka akan fokus memperbaiki diri. Bukan demi siapa-siapa, tapi demi Allah, dan demi jiwa mereka sendiri yang mendambakan ketenangan sejati. Sesi doa bersama pun dimulai. Ribuan jamaah menundukkan kepala, merapalkan doa-doa dalam bisikan yang hampir tak terdengar. Mega dan Yola ikut larut, menutup mata, membiarkan hati mereka berbicara langsung kepada Sang Pencipta. Dalam keheningan itu, Mega memohon, "Ya Allah, pertemukan aku dengan jodoh yang mencintaiku karena MU." Yola juga menggenggam dadanya erat, berharap untuk dipertemukan dengan seseorang yang bisa menuntunnya menuju kebaikan. Tak ada kata-kata keras, hanya desir hati yang penuh harap. Mereka tahu, jalan menuju terkabulnya doa mungkin panjang. Tapi malam itu, mereka memulai langkah pertama, percaya bahwa Allah mendengar doa-doa yang keluar dari lubuk hati paling dalam. Kebahagiaan mereka tak bertahan lama. 2 hari setelah kembali, media sosial ramai memberitakan, Mega dan Yola cari jodoh ke pengajian. Judul-judul sensasional bertebaran, seolah memperolok niat tulus mereka. Mega merasa hatinya panas, ingin membalas semua komentar miring yang menghakimi. Yola, yang biasanya lebih santai, kali ini pun tampak terpukul. Padahal kita cuma mau cari ketenangan. Gumam Yola kecewa. Namun, Mega mengingat pesan Gus Ikdam, sabar adalah kunci sebelum semua doa terkabul. Mereka saling menguatkan, memilih diam, dan fokus memperbaiki diri. Ujian ini, pikir Mega, mungkin bagian dari perjalanan mereka menuju sesuatu yang lebih indah. Beberapa minggu setelah kehebohan di media, Mega menerima tawaran menggiurkan dari klub luar negeri. Mereka menjanjikan gaji besar, fasilitas terbaik, dan popularitas yang lebih luas. Tawaran itu datang seperti angin kencang, menggoyahkan tekad yang baru saja ia pupuk. Mega bimbang. Di satu sisi, ini kesempatan emas yang bisa memperbesar namanya di dunia olahraga. Tapi di sisi lain, ia baru saja menemukan ketenangan yang telah lama ia cari. Ia tahu, keputusan ini bukan sekadar soal karir, melainkan soal jalan hidup. Malam itu, Mega duduk termenung di kamarnya. Ia memandangi telepon genggamnya yang terus bergetar dengan pesan-pesan dari agennya. Di tengah gelisah itu, ia menunduk, berdoa dalam hati. Ya Allah, beri aku petunjuk, jangan biarkan aku memilih karena dunia semata. Setelah bermalam-malam bergulat dengan pikirannya sendiri, akhirnya Mega mengambil keputusan berat. Ia menolak tawaran itu. Banyak orang menganggapnya bodoh, membuang kesempatan besar. Tapi bagi Mega, hatinya terasa lebih ringan. Ia memilih untuk memperdalam langkah spiritualnya terlebih dulu. Dengan tangan gemetar, ia mengetikkan balasan kepada agennya, menolak dengan sopan. Ada sedih, ada lega. Ini bukan tentang membenci voli, melainkan tentang mencintai dirinya sendiri dengan cara yang lebih utuh. Ketika ia memberitahu Yola, sahabatnya hanya tersenyum dan merangkulnya erat. Kamu berani banget, Meg. Tapi aku yakin, keberanianmu ini nggak akan sia-sia. Mega mengangguk, menahan air mata yang hampir jatuh. Tak lama setelah itu, Yola juga dihadapkan pada persimpangan hidup. Sebuah tawaran kerja dari perusahaan besar menghampirinya, menjanjikan karir cemerlang. Namun, syaratnya berat. Ia harus meninggalkan komunitas dan aktivitas spiritual yang mulai ia cintai. Yola merasa hatinya terkoyak. Ia sudah lelah hidup mengejar ambisi semata, tapi tawaran itu sangat menggoda. Ia tahu, jika menerima, mungkin ia akan kembali ke kehidupan lamanya yang penuh sorotan tapi kosong di dalam. Setelah berkonsultasi dengan Mega dan merenung panjang, Yola akhirnya memilih tetap bertahan di jalan sederhana yang baru ia temukan.
Ia yakin, rezeki yang penuh keberkahan lebih berarti daripada gemerlap dunia yang semu. Dalam salah satu majelis, Gus Ikdam kembali menasihati jamaahnya dengan lembut. Tawakal itu bukan berarti menyerah tanpa usaha. Tawakal itu berusaha sungguh-sungguh, lalu menyerahkan hasilnya pada Allah, percaya bahwa yang terbaik pasti diberikan. Mega dan Yola mendengarkan dengan seksama, seolah setiap kata Gus Ikdam mengisi kekosongan dalam hati mereka. Mereka sadar, terkadang manusia terlalu keras menggenggam dunia, lupa bahwa semua sudah ada dalam ketetapannya. Malam itu, usai pengajian, Mega dan Yola berbicara pelan di bawah langit berbintang. Kita udah usaha, Yol, kata Mega sambil tersenyum kecil. Sekarang tinggal berserah, biarin Allah yang atur sisanya. Waktu berjalan, dan perlahan perubahan dalam diri Mega dan Yola mulai terasa. Mereka tidak lagi mudah marah, tidak lagi gelisah menghadapi hal-hal kecil. Ada ketenangan baru yang mengalir dari dalam, meski cobaan tetap datang silih berganti. Mega kini lebih banyak tersenyum, bukan karena semua masalahnya selesai, tapi karena hatinya mulai ikhlas. Yola juga tampak lebih damai, menikmati setiap proses hidup tanpa terburu-buru mengejar apapun. Mereka tahu, perjalanan ini belum selesai. Tapi kini, mereka melangkah dengan cara yang berbeda, dengan hati yang lebih lapang, jiwa yang lebih tenang, dan keyakinan penuh bahwa semua sudah diatur dengan sebaik-baiknya oleh Sang Maha Kuasa. Suatu malam setelah pengajian, Mega bermimpi aneh tapi menenangkan. Ia berjalan di sebuah taman yang dipenuhi bunga warna-warni, wangi semerbak memenuhi udara. Di tengah taman itu, ada seorang laki-laki berdiri, tersenyum hangat, namun wajahnya samar. Dalam mimpi itu, Mega merasa tenang, seolah menemukan sesuatu yang sudah lama ia cari. Laki-laki itu tidak mengatakan apa-apa, hanya mengulurkan tangan, seolah mengajak berjalan bersama. Mega terbangun dengan dada berdebar, matanya masih basah oleh air mata haru. Ia menceritakan mimpi itu kepada Yola saat subuh. Yola mendengarkan dengan serius, lalu berkata pelan, mungkin itu isyarat, Meg. Tapi kita tetap harus hati-hati menafsirkan. Jangan sampai mimpi bikin kita lalai berusaha dan berdoa. Beberapa hari kemudian, Mega dan Yola ikut dalam kegiatan sosial yang digagas komunitas majelis. Mereka membantu membagikan sembako dan membersihkan area masjid di sebuah desa kecil. Di sana, mereka bertemu sekelompok pemuda yang juga menjadi relawan. Yang membuat Mega dan Yola kagum, para pemuda itu bersikap sangat santun. Tidak ada pandangan merendahkan, tidak ada candaan yang melewati batas. Semuanya penuh sopan santun dan keikhlasan yang terasa tulus. Salah satu dari mereka, seorang laki-laki berwajah teduh bernama Arfan, beberapa kali membantu Mega membawa barang-barang berat. Senyumnya sederhana, sikapnya bersahaja. Entah mengapa, hati Mega terasa hangat setiap kali berpapasan dengannya. Saat acara selesai, Mega sempat berbincang dengan Arfan di bawah pohon rindang. Mereka berbicara tentang hal-hal sederhana, tentang kegiatan sosial, tentang perjalanan hidup, tentang pentingnya menjaga niat. Tak ada basa-basi berlebihan, hanya percakapan yang membuat hati Mega terasa nyaman. Mega merasakan sesuatu yang berbeda. Ini bukan rasa kagum biasa seperti saat bertemu orang hebat di dunia olahraga. Ada ketulusan yang membuat dadanya bergetar pelan, seolah menemukan cermin bagi hatinya yang selama ini mencari. Namun, Mega menahan diri. Ia tahu, perasaan ini harus diuji dengan waktu dan keikhlasan. Ia tidak ingin jatuh pada perasaan sesaat. Dalam hatinya, ia berdoa, "Ya Allah, jika ini baik, dekatkanlah. Jika tidak, jauhkan dengan cara MU yang penuh kasih." Sementara itu, Yola juga mengalami hal serupa. Salah satu pemuda, bernama Reza, menunjukkan perhatian kecil yang membuat hatinya berdebar. Bukan lewat kata-kata manis, tapi lewat perbuatan sederhana seperti mengambilkan air minum atau memayunginya saat hujan gerimis turun. Yola, yang sudah lama memendam rasa takut untuk membuka hati lagi, merasa ada sesuatu yang bergerak di dalam dirinya. Rasa yang dulu pernah ia rasakan di masa remaja, debaran, harap, dan ketakutan sekaligus. Namun seperti Mega, Yola juga sadar, ia tidak boleh larut dalam perasaan. Ia memilih untuk menundukkan hatinya, menjaga jarak, dan banyak berdoa. Baginya, cinta bukan lagi tentang rasa, melainkan tentang jalan menuju keberkahan. Malam itu, Mega dan Yola berbincang panjang di kamar. Mereka berbagi rasa, bercerita tentang getaran-getaran hati yang muncul tanpa mereka sadari. Namun keduanya sepakat, mereka tidak mau gegabah hanya karena perasaan sesaat.
Kita harus pakai akal, Meg, kata Yola sambil memandang langit-langit. Jangan cuma pakai hati. Ini soal masa depan. Mega mengangguk. Ia tahu, apa yang mereka rasakan saat ini adalah ujian baru dari perjalanan spiritual mereka. Akhirnya, mereka bersepakat untuk melakukan salat istikharah, meminta petunjuk dari Allah. Biar hati yang bersih, bukan nafsu, yang menentukan langkah mereka selanjutnya. Mega dan Yola, dengan hati-hati, akhirnya memberanikan diri bercerita kepada keluarga mereka. Dengan penuh ketulusan, mereka menjelaskan proses yang mereka jalani, dari kegelisahan, perjalanan spiritual, hingga pertemuan tak terduga dengan para pemuda itu. Orang tua Mega dan Yola menanggapi dengan haru. Mereka tidak hanya melihat pilihan itu sebagai soal jodoh, tapi juga perjalanan kedewasaan anak-anak mereka. Dengan mata berkaca-kaca, kedua keluarga memberi restu, disertai doa-doa panjang yang membungkus percakapan malam itu dengan kehangatan. Bismillah, nak, kata ayah Mega sambil menepuk pundaknya. Kalau ini jalan yang kau pilih dengan hati yang lurus, maka kami akan selalu mendukungmu, dunia dan akhirat. Di tengah keraguan yang kadang masih menyelinap, Mega dan Yola mendapat pesan dari majelis Gus Ikdam. Sebuah kalimat sederhana namun mengguncang hati mereka. Kalau kau sudah siap menjadi pasangan untuk menuju surga, maka dialah orangnya. Pesan itu terasa seperti jawaban atas semua salat, doa, dan istikharah yang mereka panjatkan. Ini bukan tentang mencari pasangan untuk bahagia di dunia semata, tapi mencari teman seperjalanan menuju kebaikan abadi. Mega membaca pesan itu berulang-ulang, lalu menunjukkan kepada Yola. Mereka saling pandang, tersenyum lirih, dan dalam hati masing-masing, mereka merasa semakin mantap untuk melangkah ke tahap berikutnya. Hari itu tiba tanpa hingar-bingar, tanpa pesta mewah. Arfan dan Reza, dengan penuh adab, datang bersama keluarga mereka untuk melamar Mega dan Yola. Suasana hangat memenuhi ruang tamu, doa-doa mengalir dalam setiap percakapan. Tak ada janji bombastis, tak ada cincin berlian besar. Hanya kalimat sederhana namun berat makna. Dengan izin Allah, saya ingin membimbing dan dibimbing bersama menuju surganya. Mega dan Yola menahan haru, air mata mengalir tanpa disadari. Lamaran itu diterima dengan penuh rasa syukur. Semua yang hadir tahu, ini bukan sekadar perjanjian antar manusia, tapi janji di hadapan Allah, untuk saling menjaga, saling menguatkan dalam perjalanan panjang kehidupan. Beberapa minggu setelah lamaran, Mega dan Yola sering berbincang tentang perasaan mereka. Bahagia yang mereka rasakan kini berbeda, lebih dalam, lebih tenang, lebih membumi. Bukan bahagia yang gaduh, tapi bahagia yang hening dan penuh rasa syukur. Mereka menyadari bahwa semua perjuangan, dari kegelisahan hati, istikharah panjang, hingga menahan diri dari ketergesaan, semua itu kini berbuah manis. Mereka tidak merasa memiliki pasangan mereka, tapi merasa dipasangkan oleh Yang Maha Baik. Di antara obrolan itu, Mega berkata pelan, kalau dulu kita sibuk cari bahagia di luar, sekarang kita tahu bahagia itu ternyata dimulai dari hati yang pasrah dan yakin pada pilihannya. Hari pernikahan mereka digelar sederhana, di sebuah masjid kecil dengan taman hijau di sekitarnya. Hanya keluarga, sahabat dekat, dan beberapa orang dari majelis yang hadir. Tidak ada gemerlap dekorasi, tapi senyuman tulus menghiasi wajah semua yang datang. Mega dan Yola melangkah dengan gaun sederhana dan raut wajah yang penuh kedamaian. Ijab kabul berlangsung singkat namun khusyuk, air mata kebahagiaan mengalir dari mata kedua mempelai dan keluarga mereka. Dengan satu akad, dimulailah perjalanan baru. Bukan lagi sekadar mengejar dunia, tapi membangun rumah tangga yang ditujukan untuk menggapai ridha Allah, dengan cinta yang tumbuh dari iman dan keyakinan.